Saya punya sebuah hadis begini, Bang. Jadi hadis ini itu berasal dari Aisyah. Jadi suatu waktu banyak perempuan-perempuan itu menyerahkan dirinya kepada sang Nabi. Nah, karena hal tersebut Aisyah itu protes. Masa perempuan-perempuan menyerahkan diri kepadamu? Maka turun ayat itu. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu ceraikan. Kamu boleh begini-begini. Lalu berkatalah Aisyah, sesungguhnya saya tidak pernah melihat Tuhanmu itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Saya tunjukkan hadisnya, Bang, ya. Jadi kalau kita berbicara titit, Bang, titit siapa yang tidak dijaga kekudusannya? Bentar. Tapi nanti kalau saya bilang gitu marah, ngamuk gitu loh. Ya, nih Bang, di dalam Bukhari 4414 ya Bang ya. Nih Bang. Kelihatan ya Bang ya. Sahih Bukhari 4414. Semoga kita tidak kena anu lagi teman-teman ya. Kalau kita begini-begini ini rawan kena ban. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya ya. Dari Aisyah nih Bang. Aisyah, dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi setiap wanita itu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah, Bang. Maksudnya menyerahkan diri itu menyerahkan diri ke pelukannya. Maksudnya bersetubuh, Bang. Ya. Nah, saya selalu cemburu dengan setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Pantas nggak wanita? Karena nggak ada mas kawinnya di sini. Ya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kendaki. Boleh. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Maka saya, Aisyah berkata, saya tidak melihat Robmu, Tuhan kamu itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Nah, kata keinginan ini, kalau kita cek di dalam bahasa Arabnya nih Bang, hawaika, hawa nafsumu. Nah, jadi kalau kita berbicara soal titit Bang, justru nanti yang demo itu nanti siapa gitu loh. Kalau kita berbicara titit, karena menurut Aisyah, Tuhannya sang baginda itu tidak pernah dilihat oleh dia kecuali sangat cepat menuruti hawa nafsunya sang baginda itu. Tuh Bang. Tapi kalau saya ngomong gitu jangan demo ya Bang. Saya ngomong, nah kan udah kena pelanggaran lagi. Asem. Pelanggaran lagi teman-teman. Aduh. Bang Edis. Silakan. Bang Edis. Silakan. Ada beberapa hadis tidak sahih Bang Edis ya. Jadi jangan selalu Bang Edis berpatokan atau membuka hadis-hadis yang tidak itu hadis Bang, jadi nggak bisa menjadi patokan Bang Edis. Iya, tetapi patokan kami ada di Al-Quran yang pernah Bang Edis katakan, saya sudah membaca dari awal sampai akhir 30 juz sudah habis, dan itu berpuluh-puluh kali saya pernah nonton Bang Edis mengatakan seperti itu. Kalau itu oke. Tapi kalau Bang Edis selalu membuka selain Quran, ya saya harap
agak dikurangi Bang Edis, Oke. karena itu ada yang tidak sahih. Oke. Itu ada yang tidak benar. Baik. Tapi di sini ya Bang ya, dengan segala hormat ya Bang ya, Ya. kita diskusi yang baik nih Bang. Siap. Di sini tertulis Siap. sahih loh Bang. Sahih Bukhari Bang. Iya Bang. Nah, kalau Anda berkata tidak sahih, sementara di sini dikatakan sahih Bukhari. Makanya kan saya dulu pernah bilang Bang, apakah pantas seorang muslim ini mengatakan kitab ini sahih? Tapi seorang muslim sendiri mengatakan tidak sahih. Makanya dulu saya pernah bilang begini. Ini pernyataan saya dulu Bang. Tolong pernyataan saya ini ditangkap dengan nalar yang baik. Jangan dengan emosi. Saya pernah bilang begini. Jikalau Anda sungguh-sungguh mempelajari hadis itu, maka percayalah, tidak dalam waktu yang lama lagi Anda akan mengatakan itu palsu dan akan mencampakkannya ke tong sampah. Pernyataan saya benar nggak? Terbukti nggak? Iya. Nggak semua Bang. Nggak semua harus ke tong sampah Bang. Maksud saya, tidak semua hadis yang Abang katakan itu sahih. Iya, tetapi Itu di sini maksud Bang saya. tertulis sahih. Masalahnya yang Abang katakan tidak sahih itu tertulis sahih. Kan gini, tertulis sahih kan? Iya. Nah, bagaimana Anda Masalah katakan tidak tertulis sahih? sahih itu sah-sah saja Bang. Tapi tertulis sahih di situ belum tentu sahih di kami. Iya, Seperti yang itu, bilang Bang. sahih itu Ya, Bang. memang saja, Bang, ya. Iya, masalahnya begini Karena, Bang. maaf. Yang bilang sahih Iya. itu adalah muslim sendiri, para ulama sendiri Bang, gitu loh. Iya Bang. Iya Bang. Yang mengatakan itu manusia Bang. Dan saya nggak yakin Bang, mereka itu pernah ketemu Rasulullah. Itu ceritanya Bang, sama dengan Abang selama ini. Yesus lah inilah itulah. Emang pernah ada yang ketemu Yesus? Ya, gini Bang. Kita ini juga Ya, tidak pernah. seperti itu. Betul. Gini Bang. Kita pernah nggak ketemu dengan Bung Karno? Loh, ya jelas pernah dong. Abang pernah ketemu? Orang-orang dahulu. Iya. Orang-orang dahulu, kalau saya ya nggak mungkin. Iya Bang. Nah, kita yang tidak bertemu, kita mendapatkan keterangan dari orang-orang yang bertemu, yaitu para saksi mata. Nah, saksi mata, makanya Injil Ya. itu berkata begini Bang. Injil, saya bacakan ya Bang ya. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya kasih tunjuk ya Bang ya. Biar kita diskusinya agak sedikit ilmiah nih. Kita nggak maki-maki, hujat-hujatan yang nggak ada artinya. Walaupun kita udah kena ban Enggak, lagi Bang. nih. Kena ban lagi. Jalan bener kita kena ban terus nih. 3 kali siaran ke ban terus kita. Aduh, amsyong tenan. Beneran ini. Aduh. Baik, nih Bang ya. Saya bukakan nih. Di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, saya balikkan, saya balikkan kamera ya. Nih Bang, nih perhatikan. Siap. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya secara teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini loh Bang, dari para saksi mata dan pelayan firman. Jadi keterangan para saksi mata itulah yang kami terima Bang. Makanya Injil adalah catatan yang dicatat oleh orang-orang yang mengambil keterangan tersebut dari para saksi mata. Begitu Bang. Nah, sedangkan Al-Quran datang di abad ke-7. Bercerita tentang sosok yang ada 700 tahun sebelumnya. Tentu saja keterangan itu bukan dari saksi mata. Klaimnya Muhammad dari wahyu. Kalau ngomong wahyu ini susah Bang. Contoh kita ke pengadilan. Pak Hakim, ya saya mau memberikan keterangan.
Apakah Anda melihat? Oh enggak Pak Hakim, saya dapat info dari Goa. Waktu itu saya ke Goa, ada bisikan ngomong, ya pasti palu itu melayang ke kepala kita. Pasti, palu, Hakim kan megang palu, itu pasti melayang. Kena kepala kita. Karena apa? Karena kita tidak memberikan keterangan berdasarkan saksi mata. Jadi Injil ini sangat al-ilmiah ini. Ini metode-metode yang digunakan oleh manusia modern. Nah, sementara di dalam Quran, berita tentang Yesus, anak Maria, Isa ibnu Maryam, didapatkan dari wahyu yang berasal dari gua. Nah, sekarang kita cek apakah wahyu itu kredibel. Sekarang begini, di abad pertama, di Yerusalem, orang-orang Yahudi, nggak pernah ada orang bernama Isa. Nggak pernah ada. Karena kata Isa itu bukan nama orang Yahudi. Kalau Yeshua itu ada. Kalau Isa nggak ada, Bang. Sama seperti orang bilang begini, pada waktu itu di tanah Jawa, pada masa kesultanan ini, seorang ibu Jawa, bapak Jawa memberi nama anaknya Park Jusum. Yang ngawur. Mana ada orang Jawa nama Park Jusum itu, mana ada. Jadi kita ini bicara hal-hal yang ilmiah akademis, Bang, gitu loh. Siap. Siap, Bang. Nah, makanya saya bilang, kalau kita mengadakan diskusi-diskusi seperti ini, maka kita ini sampai pada satu titik kesimpulan yang mana yang layak kita percaya. Nah, Abang tadi sudah ngomong tuh, Bang, dalam Sahih Bukhari itu palsu. Abang sendiri udah malsu-malsuin. Sekarang ke Quran. Nah, di Quran gimana sekarang kalau seperti itu? Silakan. Saya tidak memalsukan siapapun, Bang, ya, karena di Islam itu Al-Quran dan hadis, kan seperti itu. Al-Quran dan hadis. Nah, kalau hadis ini yang buat, itu ya para saksi-saksi yang Abang katakan tadi. Dan saksi-saksi itu tidak tahu. Tidak pernah ketemu, kecuali sama Soekarno. Soekarno baru kemarin. Nah, ini berabad-abad. Nah, hadis betul nggak hadis itu dibuat? Itu tafsir. Oke, betul nggak hadis itu ditulis? Itu tafsir, Bang. Ya, betul nggak hadis itu ditulis dan dibuat 250 tahun setelah Muhammad meninggal? Karena kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, makanya menjadi tidak otentik lagi. Karena sudah katanya. Sementara yang ngomong kata-katanya semuanya udah di kuburan. Nah, tadi aja saksi-saksi mata tuh siapa? Buktinya kan tertulis. Baik. Hadis nih, Edi. Baik. Amir nih. Ya, jadi begini, Bang. Bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Oke, baik. Sekarang begini. Ya. Kita punya keyakinan atau metode masing-masing, Bang. Di dalam iman Anda disebutkan perawinya itu ini, ya. Kenapa harus ini perawinya? Karena memang diperlukan yang namanya pengkonfirmasian. Sebenarnya, Bang, saya kasih tunjuk, Bang. Ada salah satu kitab tafsir yang paling tertua. Kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh umat Islam itu namanya kitab tafsir, apa itu namanya ya? Lupa saya. Coba teman-teman sebutin namanya, lupa saya. Kitab tafsir tertua yang dimiliki, bukan At-Tabari, bukan. Ada satu kitab tafsir, ya, kitab tafsir yang tertua. Enggak. Bukan Tabrani, bukan Qurtubi. Enggak usah, Ibnu Katsir itu baru-baru semua. Enggak. Oke. Enggak usah disebutin dah, Bang. Oke, pokoknya ada satu kitab tertua yang dimiliki oleh umat Islam. Di situ tidak ada perawi-perawi, Bang, di dalam kitab yang tertua tersebut. Itu pernah diungkapkan oleh seorang pakar agama Islam, namanya adalah, dia asal Madura, namanya, dia kuliah di Kanada. Itu namanya adalah Mun'im Siri. Nah, menurut Mun'im Siri,
kitab tafsir tertua yang dimiliki oleh orang Islam itu tidak, ya, Muqatil bin Sulaiman kalau nggak salah namanya. Ya, Muqatil. Itu kitab tertua yang dimiliki oleh orang Islam, kitab tafsir tertua. Di dalam kitab tersebut tidak ditemukan yang namanya perawi. Dia siapa begini berkata, nggak ada itu. Menurut Mun'im Siri, dia seorang pakar itu. Kitab Muqatil bin Sulaiman itu. Nah, ternyata setelah diselidiki oleh para pakar, itu disimpulkan kenapa ada muncul perawi-perawi. Perawi-perawi dimunculkan karena adanya ada ketegangan antar mazhab. Ada peperangan antar sekte di dalam agama Islam. Ya, setelah terjadi peristiwa perang Karbala, perang Siffin, maka orang itu perlu yang ngomong siapa? Kalau dari pihakmu yang ngomong saya nggak mau terima. Makanya diperlukan itu. Jadi itu muncul belakangan. Menurut Mun'im Siri, pengutipan perawi-perawi itu justru muncul belakangan. Jadi jangan bilang bahwasanya itu biar begini, enggak, itu semua modern. Mun'im Siri dia mengeluarkan satu buku yang berjudul Islam Revisionis. Ya, untuk menggali kembali Islam yang sebenarnya. Makanya revisi. Namanya Islam Revisionis. Itu buku yang bagus. Cuman kalau kalian saya kasih yang begini, nanti kalian, ya biasanya cuman ngaji alibata ya gimana kalau mau bahas yang begini. Ini kajian-kajian orang-orang sekolah gitu loh. Nah, yang saya maksudkan begini Bang. Oke lah, kita punya perbedaan dalam metode-metode menyampaikan itu. Sekarang gini saja. Ukuran yang kita pakai bukan apa yang kalian miliki, yang pakai perawi-perawi itu, bukan juga Kristen. Ukuran yang kita pakai adalah bukti-bukti sejarah. Sekarang begini, nama Yeshua itu adalah nama lumrah orang Yahudi. Sekarang pertanyaan saya, kapan ada orang Yahudi itu bernama Isa? Kapan ada? Kita nggak usah pakai metodemu, nggak usah pakai. Kita tengah-tengah aja, metode pembuktian historical aja, historical evidence, pembuktian secara sejarah. Siapa nama orang Yahudi bernama Isa itu? Kapan ada? Bang Edis kok terus dengar Aisyah itu orang Yahudi? Dari siapa? Oke, pertanyaan saya, sosok Isa yang ada dalam Quran itu orang apa? Apakah dia orang Sumedang atau orang Batak? Ya mungkin orang sana Bang. Orang mana? Yang pasti bukan Batak, orang Arab lah. Ah, ya. Kalau orang Arab selesailah sudah. Kalau Anda berbicara sosok Isa itu adalah orang Arab, orang Mekah, ya udah selesai, kita nggak usah ngomong lagi. Orang Anda ngomong Isa orang Mekah, Madinah, ya repot. Bang, kalau kita berbicara membaca Al-Quran, sosok Isa itu berbicara kepada Bani Israel. Di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Surat yang ke-61 ayat ke-6. Saya bukakan di sini. Saya balik kamera saya dulu Bang ya. Ini kalau kita diskusi yang ilmiah nih. Dia itu bukan orang Arab pastinya. Kenapa? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Surat As-Saff QS. Nih. Kita bacakan ya. Oke, ini Bang ya, surat As-Saff ayat ke-6 ya. Berkata di sini siapa? Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel." Dia tidak berkata, "Hai Bani Quraisy." Betul. Ketika dia berkata, "Hai Bani Israel," berarti Isa orang apa? Coba merujuk dari ayat ini, berarti orang apa dia? Orang apa Bang? Ya pasti orang Israel, Bang. Gak mungkin dia ngomong hai Bani Israel, dia orang Arab. Gimana sih lu diskusinya ini? Dia itu seorang Israel, berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani. Orang Israel tidak ada bernama Isa. Nggak pernah ada. Jadi kalau kita putuskan secara kajian yang akademis yang bersifat historis,
maka tidak mungkin keterangan itu diterima sebagai kebenaran. Walaupun dia klaim dari wahyu. Kalau wahyu bang, semua orang bisa ngomong. Saya semalam dapat wahyu. Semalam Tuhan ngomong sama saya. Kalau cuma gitu bang. Nggak bisa begitu. Makanya metode yang ada dalam Injil itu metode yang ilmiah. Begitu. Makanya boleh seseorang mengatakan dari wahyu, tapi harus diuji kebenarannya. Makanya di dalam Alkitab, ujilah segala roh. Diuji, apakah dia itu berasal dari Tuhan atau enggak. Kalau firman Tuhan, pasti benar. Nggak mungkin firman Tuhan tuh ngawur. Kalau ngawur berarti ngaku firman Tuhan gitu loh. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan awal. Siapakah sosok yang bernama Isa di tengah-tengah orang Israel? Bahkan sampai hari ini nggak pernah ada. Coba artinya apa? Karena kalau memang itu nama orang Israel, ada artinya. Seperti itu, Bang. Sama seperti nama-nama orang Arab, Bang. Abdullah. Apa arti Abdullah? Abdi dari Allah, hamba Allah. Ya kan? Apalagi? Amrullah, amirnya Allah. Betul nggak? Ada arti-artinya. Yeshua, iya, Yahweh menyelamatkan artinya. Tuhan menyelamatkan, itu arti Yeshua, nama Yesus. Coba sekarang artiin Isa, apa artinya? Menseret. Nggak bakal ketemu, Bang. Makanya kalau kita berbicara yang akademis, udahlah. Betul kata Quran itu. Ya. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepadamu, tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Tanya orang pembaca Injil, tanya orang pembaca Taurat. Itu yang harus kalian lakukan. Ya. Baru jadi begini Bang, intinya mungkin ada yang mau naik itu, saya sama Bang Edis berpesan jangan selalu ambil di tafsir, ya. Tafsir itu belum tentu tafsir ya, namanya tafsir Bang, belum tentu benar. Ya, kalau di Al-Quran monggo silahkan Bang Edis. Terus menyebut Tuhan tita-titi itu tidak penting, jangan diladeni Bang. Betul. Karena Bang Edis berpesan tadi akademis, apalah itu monggo. Jadi biar tidak, kalau toh ini konten biar tidak pahit sekali didengar anak kecil gitu loh Bang. Iya, gaduh nanti jadinya. Begitu. Ya, oke. Gaduh, terima Bang. kasih Bang. Saya turun dulu, terima kasih Bang Edis. Sama-sama, mudah-mudahan ada waktu lagi saya bisa naik. Oke, saya turunkan ya. Ya, teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11 juga, kita sudah 3 kali kena ban. Jadi saya mohon maaf ya teman-temannya, teman-teman lagi pengen nonton, tapi tiba-tiba ya kena ban terus kita 3 kali gimana. Makanya nggak naik-naik terus, mandek dia di 4.000. Begitu. Karena sudah di ini, saya nggak tahu, kayaknya kita harus merubah ini, kita kayaknya kalau terus kena ban seperti ini teman-teman ya. Agaknya kita harus ganti nih bahasa-bahasa atau apa begitu ini yang bikin ya pelanggaran-pelanggaran terus. Semenjak Februari teman-teman, semenjak Februari kita begini, sikit-sikit pelanggaran, sikit-sikit pelanggaran. Tapi orang-orang mau lanjut. Kalau kita total semua udah berapa jam teman-teman? Kita sudah lama loh ya. Kita rehat dulu boleh ya teman-teman ya. Iya, ada orang yang report ini. Mereka report terus channel. Jadi kalau sekali kalian scroll gitu, ya udah nggak ketemu lagi. Gitu. Seperti itu. Oke lah ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Makasih banyak ya kepada teman-teman. Kepada Bang Idan, Bang Jo, Bang Tobias, kemudian Bang Jibi juga makasih ya Bang ya semuanya. Terima kasih support dan dukungan teman-teman semua. Saya ucapkan makasih banyak teman-teman. Terima kasih ya.
Teman-teman sekali lagi di akhir acara saya iklan lagi ya teman-teman ya, support dan dukung channel ini juga teman-teman. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support secara finansial di sini ya teman-teman ya. Boleh teman-teman screenshot layarnya, tangkap layarnya supaya tidak kehilangan. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa support secara finansial program Edis TV di situ ya. Seperti itu. Oke, saya rasa ini saja dulu teman-teman untuk acara kali ini. Bagi teman-teman yang mau menonton ulang, teman-teman mampir ke beranda saya. Di beranda saya itu ada bio di situ, ada di situ YouTube. Nah, ketik saja YouTube di situ, klik YouTube-nya itu, semua kesimpan di situ. Seperti itu. Oke, itu saja dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terus memberitakan kebenaran. Terima kasih ya teman-teman ya. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Sampai jumpa. Terima